bekai izakot kai nami yowana hamba izakot dapenin make sasai make katip almasu makane otip nom membali epe make kwagi Kelas 9 Misi di kota bersama. Kelas 9 Baik satu kanan B. Kelas 6 It is ours. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri Putih Merauke, Ibu Yusita Panggracia SPD, dan Bapak Ibu guru sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pelajaran kami dengan tema budaya tanaman sawit pada tahap yang kognitif. Pembelajaran ini merupakan implementasi kurikulum gotong royong tematik kolaboratif. Berikut ini kami akan mendengarkan opening statement dari bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Mengingat Quebec, Bapak Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, meningkat Quebec, Kepala Sekolah, Yaisi guru-guru, Ipeyo, yang anak-anak Meknamu, pakai Karibla, baik satu kesempatan mereka presentasi PowerPoint rumah. Good morning all, the audience, thanks for coming. The Honorable Head of the Curriculum Education, our beloved Father Mr. Pascal Stetol, the Honorable our Principal Mrs. Yusita Panggracia, the Honorable all of the teachers, our beloved teachers, and all my lovely friends. We will present our set of discussion for the metacognitive step, but I will start it from introducing my team. And my name is Valentine Meke. My friends are. My name is Sasi. My name is My name is Sabilia Motinensis Robusta. My name is Irainian. My name is Gracia Bintang Ayu Sondani Simanjuntak. My name is Muhammad Rahman Sanjaya. My name is Altar Muhammad. My name is Suflan. My name is Rajuan Fikir Musbah Tubun. My name is Lori Dejan. My name is Thessalonica Olivia Gonzala. Well, ladies and gentlemen, this is the presentation. Please pay attention and enjoy it. Thank you. nase nanggoe Kami diminta mengamati organisme yang berada di kebun sekolah kami. Yang kami temukan di sini ada dua, cacing dan semut. Di dalam tanah kita akan menemukan banyak sekali hewan, misalnya cacing, semut. Selain hewan, di dalam tanah terdapat bakteri yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita. Jadi dapat dikatakan bahwa tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai macam organisme. Yang pertama di sini cacing. Cacing termasuk organisme yang berada di dalam tanah. Ciri-ciri cacing tidak mempunyai tulang belakang, cacing bernafas melalui kulit, cacing berkembang biak secara bertelur. Jadi ketika kita memegang cacing terasa kenyal-kenyal karena cacing tidak mempunyai tulang belakang. Cacing berkembang biak secara bertelur. Telur cacing terdapat di tanah, tidak dapat dilihat oleh mata kita. Jadi ketika kita menanam tanaman, telur cacing itu dia masuk ke dalam, terselip di kuku kita. Jadi ketika kita makan, telur cacing itu masuk ke tubuh kita, jadi kita jadi cacingan. Jadi sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan sebersih-bersih. Manfaat cacing adalah cacing dapat memperbaiki areasi dan drenase di dalam tanah, mengurangi bahan organik, memperbaiki struktur tanah. Setiap tanah mempunyai struktur yang beda-beda, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Jadi peran cacing membantu memperbaiki struktur. Jadi yang tinggi, yang rendah menjadi sama dengan tinggi. Berikutnya adalah semut-semut, termasuk organisme yang berada di permukaan tanah. Semut mempunyai ciri-ciri dua perut, berkaki empat, berkembang biak secara bertelur.
Semut mempunyai dua dampak positif dan dampak negatif. Yang positif, semut dapat membantu memindahkan atau mentransfer serbuk sari, membantu memproses penyerapan yang terjadi karena terowongan yang dihasilkan semut. Semut membuat terowongan di permukaan tanah. Fungsi terowongan itu membantu penyerapan tumbuhan. Setiap kita mensiram tanaman atau hujan yang turun, air itu dia masuk melalui terowongan yang dihasilkan semut. Dampak negatif adalah semut dapat melindungi hama, mengganggu pertumbuhan akar, membuat lubang reaksi pada tanah terlalu banyak. Jika semut dia membuat lubang reaksi di dalam tanah atau di permukaan tanah yang banyak, maka menyusahkan tumbuhan yang tumbuh karena akarnya tidak bisa menjalar karena tanahnya banyak lubang. Di tahap konseptual, kami diminta untuk mencari pengertian lapisan tanah. Dan ini menurut para ahli tentang lapisan tanah. Dan dari dua para ahli ini kami simpulkan lapisan tanah adalah susunan struktur golongan yang ditingkatkan dan dibedakan secara vertikal. Dan ini adalah gambar lapisan tanah. Pada umumnya lapisan tanah ini kita tidak dapat melihatnya, tapi karena kita belajar dan diajarkan oleh Bapak Ibu guru dan kami mencarinya di internet, kami bisa tahu bahwa lapisan tanah ada 4 lapisan, yaitu lapisan tanah atas (aluvial), lapisan tanah tengah (andusol), lapisan tanah bawah (entisol), dan lapisan batuan induk (rumusol). Lapisan tanah atas dia memiliki warna lebih cerah karena mengandung bahan organik dan unsur hara. Di dalam lapisan tanah atas ini terdapat organisme, yaitu cacing. Dan di lapisan tanah ini juga terdapat akar tanaman, yaitu akar serabut. Dan di lapisan tanah tengah (andusol), dia memiliki ciri warna lebih cerah dari topsoil karena mengandung banyak air dan terdiri dari endapan, yaitu dari sisa material yang terbawa dari hujan. Dan tanah ini sifatnya lebih padat dan biasa digunakan sebagai kerajinan tangan, yaitu membuat piring, gelas, pot, dan lain sebagainya. Lapisan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan batu bata. Dan lapisan ini juga biasa disebut tanah liat. Lapisan tanah bawah (entisol). Lapisan ini terdiri atas batuan dan kayu yang sudah melapuk dan sementara melapuk. Dan lapisan batuan induk terdiri dari batuan-batuan padat. Kenapa lapisan batuan induk paling bawah? Karena dia bisa menahan lapisan-lapisan yang di atas. Di lapisan tanah ini juga bisa terjadi pelapukan, yaitu di lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah. Pelapukan bisa terjadi secara 3, yaitu lapisan secara biologi, fisika, dan kimia. Pelapukan biologi terjadi karena makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan pelapukan kimia terjadi karena tercampurnya zat-zat kimia, yaitu air dan oksigen. Dan pelapukan fisika terjadi karena perubahan suhu. Proses pelapukan yang tercepat terjadi pada daerah tropis dan secara biologi. Contoh pelapukan yang tercepat adalah lumut yang menempel di batuan dan terjadilah pelapukan biologi. Pada tahap prosedural, kami membuang alat peraga struktur lapisan tanah. Untuk alatnya, kami membutuhkan gunting dan pulpen. Bahannya yaitu 1 botol bekas, kertas, isolasi, tanah humus, tanah liat, batu bata, batu kerikil, pasir, dan rumput. Untuk langkah-langkah pembuatannya, kami menulis struktur lapisan tanah. Setelah itu kami menempelnya pada 1 botol bekas yang telah kami gunting. Lalu kami menyusun struktur lapisan tanah dari paling bawah hingga paling atas. Adapun video pembuatan struktur lapisan tanah. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 9A. Di sini kami ingin menyusun struktur lapisan tanah dari paling bawah hingga paling atas. Pertama-tama kami akan memasukkan lapisan tanah induk.
lapisan yang paling bawah yaitu lapisan batuan induk. Ciri-ciri lapisan batuan induk, batuan ini sangat sulit ditembus oleh akar tanaman dan air. Batuan ini juga berwarna terang putih kelabu hingga kemerahan. Manfaat lapisan bawah dan lapisan induk yaitu kedua lapisan ini bermanfaat sebagai bagian yang kurang pada bagian bawah bangunan. Kedua lapisan ini berperan sangat penting untuk menopang agar tidak terjadi longsor. Terima kasih. Kemudian kami akan memasukkan lapisan tanah bawah. Lapisan tanah bawah ciri-cirinya yaitu lapisan yang mengandung batuan yang mulai melapuk. Lalu kita masukkan lapisan tanah tengah, yaitu tanah liat. Lapisan yang tanah tengah ini berwarna lebih cerah dan bersifat lebih padat. Manfaatnya yaitu dari lapisan tanah ini adalah unsur tanah yang mudah dibentuk dengan tangan. Lapisan tanah ini merupakan lapisan yang digunakan oleh tumbuhan berakar tunggang untuk mencari makanan. Selanjutnya kita masukkan lapisan tanah atas, lapisan tanah humus. Manfaat tanah humus ini memiliki banyak unsur hara dan tanah ini juga sangat subur untuk tumbuhan. Ciri-cirinya berwarna gelap dan kehitam-hitaman. Untuk selanjutnya kita masukkan. Sekian dari kelompok kami. Lapisan tanah pun dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu lapisan atas. Lapisan ini terjadi pengerusakan karena adanya pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, dan penggunaan pupuk secara berlebihan, sehingga lapisan ini menjadi kering dan unsur haranya pun bisa hilang. Untuk yang kedua yaitu lapisan tanah tengah. Faktor dari lapisan ini menjadi rusak karena adanya penggalian sembarangan, sehingga dia pun dapat merusak lapisan di atasnya. Yang ketiga yaitu lapisan bawah, dan yang terakhir yaitu lapisan batuan induk. Dan pada tahap akhir atau metakognitif, adapun video testimoni dari kami. Selamat menyaksikan. Teman, perkenalkan nama saya Odil. Dalam pembelajaran IPA saya sangat senang karena kami belajar tentang tanah dan lapisan tanah. Di sini kami melakukan proses penanaman secara bersamaan, tetapi pada hasil akhir ia memiliki ukuran yang berbeda. Dari sini kami dapat tahu bahwa unsur hara dan tanah humusnya berbeda-beda. Teman-teman, mari kita membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar lahan, dan tidak menggunakan pupuk kimia secara berlebihan karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tanah. Kami, para pelajar, dapat mengolah atau memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Kami disuruh untuk mencari arti perdagangan, faktor-faktor perdagangan, dan manfaat perdagangan. Ini pendapat para ahli yang kami temukan di internet. Dan yang kami simpulkan, perdagangan merupakan kegiatan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Adapun faktor-faktor perdagangan, pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Tiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Empat, perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera pembeli. Manfaat perdagangan ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Kedua, mendorong kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga, menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Ini video saat kami mempromosikan hasil dagangan sawit kami di bedeng sekolah kami. Selamat menyaksikan.
Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelas 9C, kelompok 3. Kami akan memanen hasil kami yang sama. Bapak Ibu, sawi kami merupakan proses belajar mengajar, kurikulum, gotong royong, tematik, kolaboratif. Proses belajar mengajar kami kurang lebih 2 bulan. Dalam 10 mata pelajaran kami tuangkan dalam bedeng ini. Bapak Ibu yang ingin membeli sawi kami persilakan datang ke SMP Negeri Buti karena stok kami terbatas, hanya 1 bedeng. Ibu, kami yakin sawi-sawi kami sehat untuk dikonsumsi. Karena kami tidak memakai pupuk apapun, tanah ini juga baru diolah. Jadi kami yakin tanah ini masih mengandung banyak unsur hara. Jadi kami yakin sawi-sawi kami sehat untuk dikonsumsi oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayo beli sawi kami 1 ikat 10.000. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sawi kami hanya terbatas, jadi yang mau membelinya silakan datang di bedeng kami di SMP Negeri Buti Merauke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin mengkonsumsi sayuran sehat, kami tunggu di bedeng kami kelas 9C kelompok 3 di SMP Negeri Buti. Produksi kelas 9C kelompok 3 jika disalurkan. Ada yang besar-besar ini loh. Ada yang caken loh. Yang besar-besar Ini aja Bu. daripada yang kecil-kecil. Coba Ibu lihat-lihat dulu. Ibu lihat-lihat dulu yang mana Banyak sekali. Mana yang bagus? Karena ini lebih bagus. Oke, thank you. Oke Bu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu. Yang penting Apa Ibu? kalau tidak Ibu ambil semua nanti. Sudah. Terima kasih, Bu. Dibuka nanti ditangkal dan diberikan apa itu Ke Bapak. Bapak sudah dapat tidak pakai pupuk. Iya. Oh berarti ini sangat-sangat alami. Iya. Apa itu istilahnya organik. Organik betulan. Jadi nanti langsung dimasak. Terima kasih ya. Tanahnya masih bagus. Baik, pada IPS tahap personal berbicara tentang 5 konsep ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar. Kami juga sudah melakukan 5 konsep ekonomi tersebut. Dan kami juga sudah membuat LKPD 5 konsep ekonomi. Pada produksi, kami memproduksi sawi dalam 1 bedeng yaitu 15 ikat. Produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah suatu penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Kami melakukan penyaluran barang secara langsung ke Bapak dan Ibu guru. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan daya guna suatu barang. Pada konsumsi kami menikmati sawi. Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman, di sini saya akan memasak sawi dari bedeng sekolah. Dan bahan-bahannya ini ada bawang putih 1, bawang merah 1 sama masako. Ini masako sama sawi. Alatnya adalah ada pisau, sutel sama tempat cuci sayur. Ini ada sawi, sekarang kita potong dia. Cara potongnya begini teman-teman, potong ujungnya, buang,
sini teman-teman. Di sini batangnya agak besar, jadi kita bagi dua dia. Teman-teman, ini sayurnya sudah saya buat, saya potong. Sekarang saya mau cuci sayurnya. Sini kita siram. Airnya kita buang, kita kasih pindah di tempat yang satu. Sawi sekarang sawi sudah cuci bersih. Sekarang saya mau potong bawang. Sini kita pasang kompor sudah menyala, habis itu kita taruh wajan di atas. Kita tunggu panas. Itu kita kasih masuk minyak. Ini minyaknya teman-teman. Ini minyak goreng, botol aqua tapi ini minyak goreng. Secukupnya saja teman-teman. Teman-teman, di sini sekarang minyak sudah panas, kita kasih masuk bawang putih dan mangga. Udah coklat bawangnya. Ini sudah. Sekarang masuk sayur ini ke dalam. Teman-teman, di sini saya tambah air sedikit secukupnya. Ini ada masalah teman-teman, kita kasih masuk dalam sayur, tapi secukupnya saja teman-teman karena sayurnya sedikit. Teman-teman, ini sayurnya sudah masak, kita kasih kompor. Lalu kita angkat, tuntaskan. Sudah kita sediakan. Di sini kita sudah memasak sayur. Sekarang saya mau meratakan sayurnya. Selamat menikmati. Harga adalah nilai dari suatu barang. Kami menjual sawi kami satu ikat yaitu 10.000. Pasar. Kami menjual sawi kami di sekitar lingkungan sekolah. Pasar adalah suatu kegiatan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan kesepakatan harga. Adapun biaya produksi dan keuntungan yang kami peroleh. Biaya produksi kami yaitu 12.600 dan hasil dagang sawi kami yaitu 15 ikat. Kami jual dengan harga 10.000 dan pendapatan kami 150.000. Biaya produksi kami 12.600. Keuntungan yang kami dapat yaitu 147.400 rupiah. Pada tahap metalokritik adapun manfaat yang kami peroleh. Ikut videonya, selamat menyaksikan. Hai, saya Berinda Basik. Kami sangat senang dengan pembelajaran IPS tentang perdagangan dan 5 konsep ekonomi. Di sini kami bukan hanya belajar saja, melainkan kami melakukan praktek perdagangan. Semoga dengan pembelajaran ini kami bisa menerapkan di rumah-rumah kami. Setuju? Mantap, namek namu. Halo teman-teman, nama saya Vira. Dengan pembelajaran seperti ini, kami sangat merasa senang karena kami dapat belajar berdagang melalui bedeng kami. Kami juga bisa tahu bahwa berdagang bukan hanya berupa barang, tetapi juga jasa.
Dan kami juga bisa tahu bahwa pasar bukan hanya menyangkut tempat, tetapi ketika pembeli dan penjual bertemu dan melakukan transaksi jual beli, disitulah terjadi pasar. Sekian dan terima kasih. Ya, di matematika faktual pengamatan kami diminta untuk mengamati bibit sawi yang kami tanam di bedeng sekolah kami. Dan juga ini ada gambar ember yang kami pakai untuk menyiram bibit sawi kami di bedeng. Dan juga ini ada deskripsi singkat tentang bibit sawi. Pada tahapan konseptual, kami diminta mencari pengertian bawang ruang sisi lengkung. Bawang ruang sisi lengkung adalah bawang ruang yang memiliki sisi lengkung. Contoh-contoh bawang ruang sisi lengkung adalah kerucut, tabung, dan bola. Dan ini adalah kerucut, tapi ini kerucut terpancung. Dan ini ada bola. Dan ini ada tabung. Pada konseptual, kami mencari rumus umum dari bawang ruang sisi lengkung, yaitu rumus umum mencari kerucut, yaitu volume sama dengan 1/3 pi jari-jari pangkat 2 kali tinggi. Dan untuk rumus mencari volume kerucut terpancung ialah volume sama dengan 1/3 kali pi kali t kali jari-jari lingkaran besar pangkat 2 tambah jari-jari lingkaran kecil pangkat 2 ditambah jari-jari lingkaran besar kali jari-jari lingkaran kecil. Dan untuk mencari rumus bola ialah V sama dengan 4/3 kali pi kali jari-jari pangkat 3. Dan untuk mencari volume tabung ialah volume sama dengan pi kali jari-jari lingkaran jari-jari pangkat 2 kali tinggi. Di sini ada video pengukuran ember yang kami lakukan dan silakan menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan nama saya Subhan kelas 9. Kenalkan nama saya Altaf kelas 9. Sini kami akan mengukur ember yang kami pakai untuk menyiram tanaman kami di bedeng. Ember adalah alat yang kami gunakan untuk menyiram tanaman sawi. Ember termasuk bawang ruang sisi lengkung, kerucut terpancung, alasnya berbentuk lingkaran dan atasnya berbentuk lingkaran. Kami akan mengukur panjang diameter lingkaran atas dan bawah beserta tingginya. Untuk panjang diameter atasnya ini 30 cm. Dan untuk diameter lingkaran bawahnya itu 20 cm. Dan untuk tingginya itu 23 cm. Oke. Ya, selanjutnya kami akan mencari volume ember ini.
tahap prosedural, kami diminta untuk membuat tabel penyiraman. Dan sini ada tabel penyiraman yang kami sudah lakukan bersama-sama dari kelompok kami untuk menyiram tanaman sawi kami di bedeng. Dan juga ini adalah foto penyiraman yang dilakukan oleh teman kami. Ini adalah fotonya. Dan juga ini adalah volume ember kerucut terpancung yang kami gunakan untuk menyiram tanaman kami di bedeng. Itu volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali t jari-jari lingkaran besar kuadrat ditambah jari-jari lingkaran kecil kuadrat ditambah jari-jari lingkaran besar dikali jari-jari lingkaran kecil. Nah, volumenya 11 desimeter pangkat 3. Maka volume ember yang kami dapat yaitu 11 liter. Ya, 40 hari dari semai sampai panen, kecuali saat hari hujan tidak disiram. Nah, maka hari yang dihitung hanya 25 hari. 40 hari dari semai sampai panen, kecuali saat hari hujan. Nah, maka air yang kami butuhkan dalam 25 hari penyiraman yaitu 1100 liter. Nah, di sini kita akan menyaksikan video metakognitif dari kelompok kami tentang evaluasi dan juga manfaat yang kami dapatkan dalam mempelajari matematika. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Survan. Manfaat yang kami dapatkan dalam mempelajari mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang sisi lengkung dan menghitung volume di ember, kami jadi tahu berapa liter air yang kami gunakan dalam menyiram tanaman kami di bedeng. Dengan menghitung volume ember, kami jadi tahu berapa jumlah liter air yang kami gunakan untuk menyiram tanaman kami di bedeng. Karena jika volume air tersebut kekurangan, maka tanaman tersebut akan kecil, tidak subur, atau bahkan bisa mati. Nah, jika juga volume air berlebihan, tanaman tersebut, akar dari tanaman tersebut akan membusuk atau bahkan juga bisa mati. Dalam rangkaian kegiatan pembelajaran matematika dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang telah disampaikan teman saya, dan semua itu bukan hanya dari sumber internet, tapi dari buku dan Bapak Ibu guru mata pelajaran matematika. Di sini kami jadi tahu menggunakan software khususnya PowerPoint dan cara menggunakan PowerPoint yang baik dan benar. Dan kami dapat mengetik langsung rumus matematika langsung ke PowerPoint. Dan kami dapat mengambil foto dan video dari internet maupun yang telah kami buat sendiri di aplikasi editor. Walaupun ada beberapa teman kami yang belum menguasai PowerPoint, tapi kami saling membantu dalam membuat laporan dan membuat bedeng untuk kelompok. Bekerja sama dalam membuat bedeng sekolah kami. Dan kami juga jadi tahu contoh-contoh bangun ruang sisi lengkung yang ada di sekitar kami. Sebagai contoh, ember yang kami untuk menyiram bedeng sawi kami, dan juga kaleng susu, serta bola basket yang kami biasa mainkan bersama teman-teman di lapangan basket, dan juga lain-lain. Belajar matematika itu seru tahu. Kami diminta mengamati alat dan bahan untuk membersihkan kebun kami. Alat yang kami gunakan adalah seperti parang. Parang gunanya untuk memotong kayu.
bedeng. Garuk-garuk kami gunakan untuk menggaruk rumput yang kami sudah babat. Mesin babat kami gunakan untuk membabat rumput. Bahannya di sini adalah bibit sawi. Pada tahap konseptual, kami diminta mencari dua pengertian teks laporan menurut dua para ahli. Nah, menurut kelompok kami, teks laporan adalah teks yang berisi suatu hasil kegiatan pengamatan terhadap objek. Dan menurut kelompok kami, persamaan dan perbedaan pengertian dua teks laporan yang ditampilkan sama-sama merupakan pengamatan dan tentunya bertujuan. Sedangkan perbedaannya, teks yang pertama bersifat khusus dan teks yang kedua bersifat umum. Tahap prosedural. Kami diminta untuk membuat laporan yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek adalah kami sendiri dan predikat adalah kata kerja membersihkan kebun sekolah, sedangkan objek sayur sawi. Berikut ini ada video metakognitif kami. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ali dari kelompok 1 kelas 9A. Dalam pengamatan ini kami bisa tahu bahwa pembukaan lahan kami menggunakan alat-alat parang dan pacu, dan bahan-bahannya adalah bibit sawi dan pupuk. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri dari kelompok 1 kelas 9A. Dalam pembelajaran konseptual, kami bisa mengetahui pengertian teks laporan menurut para ahli. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wai dari kelompok 1 kelas 9A. Dalam pembelajaran tahap prosedural ini, kami bisa tahu langkah-langkah cara membuat laporan yang baik dan struktur apa saja dalam membuat laporan. Sekian dan terima kasih. As you can see on the screen, there is a 4 picture. Picture 1, picture 2, picture 3, picture 4. On picture 1, on Monday, 17 January 2022, we cut the grass on the land that we want to make a garden. On Tuesday, 18 January 2022, the teacher measured the area for each class. On Tuesday, 18 January 2022, the teacher divided the area for each group. On Tuesday, 18 January 2022, we cleaned the school garden. In conceptual, we searched some definition from the expert. Based on the expert, you can read on the screen. And according to our group, the report text is a text that contains report on the result of observation or researches that have been carried out, and aims to provide information to readers. Grammar in use. We use simple past tense to write the report text. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or exist. Before now, it has happened. The formula: positive sentence, subject plus verb to plus object or complement. Negative sentence, subject plus did not plus verb 1 plus object or complement. Interrogative sentence, did plus subject plus verb 1 plus object or complement. For example, positive sentence, I wash my hands after working in the school garden. Negative sentence, I didn't wash my hands after working in the school garden. Interrogative sentence, did I wash my hands after working in the school garden?
21 January 2022, we sowed our seeds. On Tuesday, 15 February 2022, we planted our seeds on the bed. On Sunday, 17 April 2022, we watered our plants. On Tuesday, 19 April 2022, we harvest our plants, masters. Next, we will watch the metacognitive video. Hope you enjoy. Hello guys, we are class 9 of SMP Negeri Putih. My name is Bintang and my friend's name is... Hello, I am Wawan. The benefit of learning this report text is we can make our own report text well and we can use it in our daily life. Besides the benefit, we have also evaluation. We have to more pay attention on the explanation from the teacher. Because before we make this video, there are some troubles we met because lack of paying attention. That's all on metacognitive testimony video. Thank you very much. Together we can. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini kita akan mendengarkan closing statement dari bahasa Mari dan bahasa Inggris. Tiska kami haidun, loken bayi satu manu. Benar kau pun, ya kami haidun. Well, ladies and gentlemen, that is all our presentation. And for you, Endation, good morning and God bless you. Kelas 9. Misi bersama. Kelas 9. Bayi satu kami. Kelas 9. Isabel. Nami yawan na hamba izakot dapenin make sasai make katif almasu makane otip nom membali epe make kwagin izakot petok Izakot bekai, izakot